terbaik. Selamanya saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi dari awal saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi dari awal, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Hari dan
Ya, silakan Pak Luski. Sudah ya? Ya, Oke. ya. Terima kasih Bu Elias. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita bersatu dalam hati, kita masuk dalam doa ya Bu Elia ya, dan rekan-rekan di sini kita naikkan doa. Puji syukur ku naikkan kepadamu ya Tuhan, atas malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan aku kesempatan juga Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, isi hatimu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau yang sungguh baik Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami sampaikan ini Tuhan, menjadi berkat juga bagi yang mendengarkan dan menjadi kekuatan juga bagi yang mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, urapilah aku Tuhan, urapi mulut dan bibirku Tuhan, tuntun kami, tuntun aku Tuhan Yesus Kristus di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah penyampaian firman-Mu ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, selamat malam, shalom semuanya, shalom Bu Elia. Salam Pak. Shalom juga kepada Bapak Komingguan, shalom, terus Ibu Irawati, Ibu Suji, Bu Anfa, Pak Anfal ya di sini, terus kemudian Ibu Resma Manulang, Pak Rasman, Yohanes, Bapak Yohanes Sumarno, terus kemudian Ibu Retno Tranggono, sama Pak Budianto, sama Ibu Mekril ya. Nah, dan mungkin ada yang tidak disebut juga, selamat malam dan shalom untuk semuanya. Ya, di malam hari ini, mungkin sebelum saya melanjutkan ke firman, saya ingin juga memperkenalkan diri saya ya. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang melalui Ibu Elia, aku diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang di Zoom Tubuh Kristus Ilahi. Nama saya Luski. Ya, saya juga sebenarnya pensiun dari pegawai swasta yang tinggal di BSD. Dan sudah berapa kali ya saya juga mengikuti Zoom ini, tapi kadang-kadang on and off gitu, karena juga waktunya bentrok juga dengan Zoom yang lain, atau enggak saya masih di luar dengan kegiatan saya. Walaupun juga kadang-kadang saya suka di rumah, tapi saya off kamera tuh karena saya juga melakukan pekerjaan rumah juga, seperti apa, cuci piring lah, terus jadiin makan untuk anak, terus kemudian juga untuk apa, lipat baju dari jemuran gitu. Nah, saya juga bukan seorang pendeta, saya juga bukan seorang evangelis, saya hanya seorang ya istilahnya small believer who believes in Jesus, small believer who loves Jesus. Jadi istilahnya anak orang kecil lah gitu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti kata-kata saya atau di mana saya berkata-kata itu, saya menggunakan bahasa sehari-hari lah gitu, atau enggak yang tidak ada kata-kata yang istilahnya bernuansa teologi. Pembahasan firman ini juga sederhana dan mudah dimengerti. Ya, saya di sini akan memakai apa share screen untuk sebenarnya untuk mempermudah dan mudah-mudahan dapat dibaca dengan baik ya rekan-rekan ya. Bentar, mana share screen-nya mana ini? Mana bro? Sudah? Eh, Sudah. ini belum masuk ya? Sudah masuk. Sudah masuk ya? Ya. Baik, kalau gitu. eh, Tema yang saya sebenarnya ingin share malam ini adalah mengenai U-turn, atau enggak kita lihat di sini U-turn and see God's will, atau enggak dalam bahasa Indonesianya berputar balik, berbalik arah dan melihat kehendaknya gitu. Waktu saya buat tema ini, anak saya lewat di depan saya, wah, itu salah tulis tuh, harusnya turun, bukan bukan uturun, kata dia bilang. Mungkin dia nggak mengerti bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah U-turn itu adalah berputar balik gitu. Ya, alasan saya memilih ayat firman ini adalah ya, saya ingin menceritakan jika Tuhan memilih seseorang untuk menyatakan kehendaknya, pasti orang-orang tersebut akan melakukan suatu perkara-perkara besar di dalam hidupnya, dan bahkan mungkin membuat sesuatu yang ada atau yang tidak ada menjadi ada, bahkan termasuk mengubah orang hidup, mengubah orang yang dipilihnya gitu. Tapi sebelum ke sana ya, saya ingin tarik dulu ceritanya.
Eh, saya terdorong sebenarnya untuk menyampaikan tema ini karena tema ini yang di Kisah Para Rasul 26:16, ya kan? Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi dengan firman ini, dengan ayat satu firman ini, saya terdorong untuk menyampaikan tema ini karena ini adalah merupakan suatu U-turn terhadap hidupnya Paulus, yang dimana yang mengingatkan saya waktu sejak pertama saya mengenal atau enggak saya pertama saya dijamah Tuhan itu, dan saya mengingat akan hal itu. Ini yang dialami Paulus ini sungguh luar biasa. Nah, sebelum saya masuk kepada U-turn daripada kehidupan Paulus, saya ingin sebenarnya ambil general, saya ceritanya saya ingin tarik ke belakang terlebih dahulu, yaitu mengenai jika seseorang yang dipakai Tuhan, pasti dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan gitu. Nah, siapa saja yang saya ambil di dalam tokoh-tokoh ini adalah, satu adalah kita lihat Abraham, Yakub, Musa, dan Paulus. Jadi beberapa tokoh besar di mana Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka sebelum dan sesudah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dalam cerita ini Abraham di Kejadian 18 di ayat 1 dan 2, Abraham berkata tuh, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbarin di Mare, sedangkan ia duduk di pintu kemahnya waktu hari terik panas. Ketika itu ia mengangkat mukanya dan ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, di sini Abraham menceritakan ada juga dia melihat Tuhan yang datang kepadanya, dan ada hamba Tuhan juga menjelaskan bahwa itu 3 orang malaikat itu, 3 orang itu adalah 2 orang malaikat dan satu adalah Tuhan Yesus. Dan Musa juga Yakub Yakub juga melihat Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, di sini jadi artinya di sini Yakub melihat langsung, berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan menurut cerita bahwa sebenarnya Yakub juga bergelut dengan Tuhan untuk supaya mereka diberkati, diberkati. Akhirnya sampai sekarang Yakub diganti namanya itu menjadi Israel, dan sampai sekarang ini ada istilah bangsa Israel. Kemudian Musa juga begitu, yaitu di Keluaran 3 ayat 6 dan 19 dan ayat 3, ia berfirman, akulah Allahmu, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Nah, di sini Musa yang istilahnya menulis dari kejadian sampai Keluaran, dia berkata bahwa dia telah bertemu dengan Allah, apalagi dia naik ke Gunung Sinai, terus kemudian mukanya bersinar setelah turun dari situ. Dan di sini melihat bahwa sebenarnya memang benar Musa itu berhadapan langsung dengan Tuhan. Kemudian di Paulus juga pun demikian, ya kan. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu di Kisah Rasul 9 ayat 3, dan ayat 4-nya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, itulah 4 dari tokoh yang kita lihat di sini bertemu, atau enggak Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tapi saya ingin tanya, ini slide saya kelihatan nggak ya? Nggak ada slide-nya ya. Di sini Oh, nggak nggak ada ada slide. slide-nya ya. Sebentar, maksudnya. Belum ada slide-nya di sini. Ini belum, coba dulu. Sebentar. Sebentar. Bentar. Ya.
Maaf ya. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan sekarang. Ya. Ya. Ini yang saya maksud tadi adalah Abraham, Yakub, Musa, dan Paulus. Mereka adalah orang-orang atau tokoh yang dipilih Tuhan, di mana Tuhan menampakkan diri kepada mereka, gitu. Nah, saya mengambil di sini adalah Musa. Saya lebih menyempit lagi kepada Musa dan Paulus, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya kan, saya di sini menyempitkan lagi kan dari Musa sampai dan Paulus. Jika saya perhatikan sini, saya renungkan ayat ini. Kemudian saya bertanya dalam diri saya sendiri, jika Musa tidak diperintahkan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, mungkin sampai sekarang ini mungkin Israel masih dijajah atau terjajah gitu. Dan Paulus pun juga demikian. Jika Paulus juga tidak dipakai Tuhan, mungkin ajaran Kristus ini mungkin belum sampai kepada kita sampai sekarang gitu. Saya pikir wah ini kedua tokoh ini sangat penting gitu, sangat apa namanya, sangat istilahnya kalau dibilang dapat pilar gitu di apa namanya di iman Kristen gitu. Jadi saya lebih menyempit lagi tadi kedua Musa dan Paulus. Dan kita lihat kejadian yang misalnya apa yang dilakukan Tuhan melalui Musa gitu. Nah, Musa ya terkenal dengan 10 tulah dari yang diajukan ke Firaun gitu. Di Keluaran 7 sampai Keluaran 7 ayat 9 sampai Keluaran 15 ayat 5 gitu, baik itu tulah belalang, lalat, katak, darah, gelap, bara, terus hujan, es dan nyamuk, dan sampai kepada anak sulung yang mati, yang terbunuh gitu. Ya, memang di sini kita lihat apa namanya Tuhan itu mengeraskan hati Firaun sehingga eh, Firaun masih tetap berkeras hati dan masih mengejar bangsa Israel sampai akhirnya Musa membelah laut Tiberia itu di Keluaran 11 ayat 21. Nah, itu adalah kejadian yang istilahnya sampai sekarang ini tulah dan membelah laut itu sampai sekarang ini adalah terkenal ya, istilahnya orang pada banyak yang tahu gitu. Apalagi kalau anak-anak kecil sekarang sudah tahu istilahnya mereka tahu banget lah cerita seperti itu. Dan kalau kita lihat Paulus di sini kita lihat apa yang kejadian-kejadian istilahnya perkara-perkara di dalam Paulus gitu. Ini yang dilakukan adalah membuat orang-orang yang dapat dipenuhi Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus. Dan kitab-kitabnya yang ditulis itu dari Roma sampai Filemon yang isinya adalah pengajaran-pengajaran bagaimana hidup di dalam Kristus dan membangun jemaat sebagai pengikut Kristus, membuat banyak pertobatan-pertobatan di bawah ajarannya Paulus gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa Paulus menyembuhkan orang sakit. Itu di Kisah Rasul 19 ayat 12 gitu. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat itu. Jadi di sini Paulus banyak dikenal bahwa dia dapat menyembuhkan orang sakit. Terus kemudian dia dapat menghidupkan yang mati gitu. Dan bahkan membuat roh-roh jahat itu takut akan dia gitu. Nah, di sini di Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 10 ya, seorang muda bernama Etikus duduk di depan jendela karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya ia tertidur dan tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah ketika ia diangkat orang. Ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Jadi di sini kuasa Paulus itu sungguh besar dan sungguh luar biasa. Bahkan dia mengusir roh jahat dan roh jahat itu juga takut kepada dia. Tetapi di sini di Kisah Rasul 19 ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Siapa kamu? Jadi di sini saya jadi berpikir kenapa roh jahat itu tidak takut kepada Musa? Kenapa roh jahat itu takut kepada Paulus? Kenapa tidak misalnya di murid Tuhan Yesus Petrus atau Simon gitu? Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus ini mempunyai kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Kemudian juga dia membaptis orang-orang
di Kisah Rasul 19 ayat 5 sampai 6 juga kita lihat, kita baca di sini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, jadi kita lihat di sini, baik Musa maupun Paulus, mereka melakukan suatu hal-hal yang istilahnya yang pengaruhnya sangat besar gitu ketika Tuhan memakai mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka ada persamaannya. Persamaannya adalah Roh Tuhan yang sama yang menghampiri mereka. Roh Tuhan yang datang kepada Paulus sama Musa. Tetapi di sini kita lihat ada bedanya gitu. Roh Tuhan yang menghampiri Musa, gitu. Dia hanya menghampiri Musa dan Musa melakukan suatu pekerjaan yang dahsyat. Tetapi waktu Roh Tuhan datang ke Paulus, Roh Kudus menghampirinya dan berdiam di dalam diri Paulus. Dan ketika kita berdiam, maka di Kisah Rasul 22 ayat 14, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Nah, karena ini ada yang salah ini. Ketika di slide ini, saya sungguh istilahnya saya membaca firman Tuhan ini beberapa kali, tetapi pas sampai di ayat ini, saya berhenti lama. Terus terang saya berhenti lama di sini di ayat ini, dan saya coba untuk merenungannya kembali. Saya merenungkannya itu, dan saya berpikir bahwa ini Paulus ini adalah tokoh yang luar biasa, sangat luar biasa. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi, ayat ini mungkin orang menganggap, teman-teman akan menganggap bahwa ini biasa. Istilahnya, saya juga waktu sebelum-sebelumnya saya putar balik ini biasa. Tetapi ada di sini yang istilahnya kata segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Ini yang akhirnya masuk ke dalam pikiran saya, masuk ke saya, dan saya terus terang saya meneteskan air mata waktu saya membaca ini. Saya nggak tahu kenapa, itu saya nggak tahu. Mungkin ada segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Paulus itu memberikan suatu kesaksian di pengadilan bahwa dia melihat Tuhan Yesus Kristus, dan dia bilang Tuhan Yesus menampakkan diri, ya kan, kemudian dia menyatakan segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Artinya di sini, berarti dia melihat Tuhan Yesus, dia melihat firman yang hidup. Firman yang hidup adalah isi hati Tuhan. Artinya Paulus melihat isi hati Tuhan dengan sepenuhnya dari A sampai Z. Dalam arti kata, kalau dia melihat isi hati Tuhan, artinya dia melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia melihat pengorbanan Tuhan. Dia melihat rencana-rencana Tuhan. Dia melihat perasaan-perasaan Tuhan yang sedih. Dia merasa perasaan Tuhan yang senang. Jadi semua dia melihat semuanya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Paulus, dengan Musa tidak begitu gitu. Jadi Musa banyak melakukan suatu mukjizat yang istilahnya eksternal. Jadi Roh Tuhan menghampiri dia, kemudian terjadilah mukjizat terhadap lingkungan, terhadap alam, dan terhadap sekitarnya. Tetapi untuk Paulus, ketika Roh Kudus menghampiri dia mengubah dirinya Paulus dulu. Baru kuasa itu keluar dari Paulus. Dia jadi bersifat internal. Dia masuk ke dalam manusia dulu, berdiam di dalam manusia, di dalam istilahnya Paulus, kemudian baru kuasa itu keluar. Nah, di sini saya terus terang saya menangis. Saya menangis. Saya nggak tahu saya kenapa gitu. Paulus melihat isi hati Tuhan sepenuhnya, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang waktu Tuhan Yesus belum naik ke surga,
yang bernama Filipus masih belum mengenal dia. Contohnya adalah di Yohanes 14 ayat 9 kan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersamamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Jadi saya ya apa namanya terharu kalau kita lihat, makanya Paulus ini istilahnya dia mendapat privilege dari Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan telah memilih dia dan dia akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman yang hidup itu ada di dalam diri dia. Kalau kita lihat sekarang ini di sosial media ya, banyak orang melakukan banyak fitnah terhadap iman Kristen. Dia mengatakan bahwa Paulus itu melakukan suatu kebohongan. Paulus itu melakukan suatu fitnah gitu. Dan ini saya sangat sedih. Saya sangat sedih orang yang belum mengenal kekristenan tapi dia merasa dia mengkasihkan komentar tanpa suatu alasan yang dasar alasannya tidak tahu gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini Paulus malah lebih tahu, dia tahu isi hati Tuhan, dia tahu segala sesuatu yang istilahnya yang akan nanti yang akan datang pun dia melihat semuanya. Jadi segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku ini itu membuat saya menangis. Terus terang itu membuat saya menangis. Saya tidak tahu, tapi ini salah ini slide-nya. Paulus mengalami U-turn di dalam hidupnya. Dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan menjadi suatu kehidupan yang mengenal Tuhan. Paulus yang dulunya membenci orang-orang percaya dan membunuh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi di sini Paulus akhirnya menjadi pengikut Kristus dan mempunyai hati yang menyembah dan berani mengenal firman Tuhan. Dan saya coba, seperti saya katakan tadi, saya lihat, saya baca firman itu, saya coba cari bukunya dan saya coba untuk mencari videonya. Dan itu sangat mengena ke saya dan saya coba edit di mana Tuhan Yesus menemukan Ananias untuk Ananias bertemu dengan Paulus untuk menumpangkan tangan supaya ia dapat melihat kembali. Ini videonya ini. Dari wajah berkah saya
Ya, Paulus akhirnya setelah dia dibaptis Ananias, mata rohani Paulus terbuka. Dia memiliki hati yang menyembah Tuhan. Dia memiliki semangat yang baru untuk memberitakan isi hati Tuhan, karena dia melihat kehendaknya. Itulah yang tadi yang disampaikan Ananias kepada dia, supaya nenek moyang Allah kita ingin engkau melihat atau mengetahui kehendaknya. Eh, saya senang, dan itu saya eh, terharu, dan sampai membuat video, saya coba untuk mengedit video ini. Nah, itu adalah cerita mengenai Paulus yang terjadi U-turn. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Apakah ada U-turn di dalam hidup kita sehingga kita dapat mengenal Tuhan atau mengetahui kehendaknya? Saya yakin semua teman-teman yang di sini pasti sudah mengalami U-turn di dalam kehidupan kita masing-masing, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, karena Roh Kudus itu yang telah berdiam di dalam diri kita, itu akan membuat kita atau menuntun kita untuk mengerti isi hati Tuhan dan membangun hubungan yang dekat dengannya. Adalah salah satu adalah untuk mengenal hati Tuhan adalah melakukan suatu tight relationship atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita mengenal isi hati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan jika tidak bergaul dengannya setiap saat. Itulah makanya saya dapat katakan di sini, Roh Kudus ini akan membuat kita ada kerinduan untuk mengenal Dia, kerinduan untuk istilahnya apa sih sebenarnya pribadi, siapa sih ini yang ada dalam. Itulah aku yakin sekali Paulus akan juga merasakan seperti itu, karena waktu Paulus mengenal U-turn itu juga belum langsung istilahnya masih ada proses yang akhirnya dibentuk bejananya Paulus dibentuk, hatinya dia juga masih dibentuk, terus dibentuk sama Tuhan. Jadi pas U-turn itu tidak langsung 180 yang sempurna, tidak, tapi Tuhan juga mau kita melewati suatu proses gitu. Nah, proses-proses ini yang istilahnya yang sekarang kita coba apa sih sebenarnya kalau Tuhan kita memilih kita untuk melakukan suatu kehendaknya, apa yang Tuhan mau dari kita, dan kita sendiri akan ada kerinduan untuk berdoa, ada suatu kerinduan untuk mengerti kehendak Tuhan, apa sih yang sebenarnya yang Tuhan mau dari kita. Nah, salah satunya adalah berdoa dan menyembah. Di Yakobus 5 ayat 16b, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, memang benar, melalui doa Tuhan dapat menyatakan kepada kita kehendaknya atas hidup kita, apa sih maunya Tuhan atas hidup kita. Dan doa dan penyembahan itu sebenarnya itu menjadi suatu bagian dari kesatuan ya. Kadang-kadang kita menaikkan suatu penyembahan itu, kita anggap penyembahan itu kita anggap sebagai suatu doa kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita sering bertanya, misalnya kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah terjadi U-turn dalam hidup kita. Tetapi pas kita berdoa gitu, kok sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sini harusnya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya gitu. Jadi di sini kadang-kadang saya pun juga saya juga masih berdoa. Kadang-kadang saya berdoa gitu, Tuhan misalnya permohonan-permohonan pribadi yang saya kebanyakan saya naikkan, saya juga malu sendiri, saya setelah menyusun kata-kata ini saya juga pikir aduh saya malu sendiri, karena permohonan-permohonan yang saya naikkan itu adalah misalnya ya kiranya aku memperbaiki ekonomi saya, terus kiranya Tuhan berkati keluar masuk aku, terus kemudian Tuhan kiranya Engkau kuatkan aku, sehatkan aku. Tapi yang saya lupa di sini atau saya jarang saya tanyakan adalah kapan kita menanyakan apa sih kehendak Tuhan atas hidup saya. Saya terus terang saya bilang karena itu terlewat gitu. Sedangkan di sini yang dimaksud dengan doa orang benar ini di sini bukan berarti orang yang tidak melakukan dosa, tapi yang dimaksud di sini adalah orang benar di sini
adalah orang yang setia kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi siapa yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan, ya kita semua ini gitu. Nah, jadi isi doa yang diisi doa kita ini kadang-kadang kita mendahulukan apa sekarang kita bilang permohonan saya, terus kemudian berkatilah saya, dan terus kemudian di akhir doanya tapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendak kita gitu. Sebenarnya kita melempar dulu ini adalah kemauan kita, tapi terserah Tuhan lah. Kalau misalnya Tuhan kehendak Tuhan jadinya lain ya tidak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak begitu juga gitu loh. Sebenarnya kalau kita naikkan seperti seorang anak gitu, Pak saya minta permen misalnya gitu, ya kan? Nah terus kemudian eh, bapaknya bapaknya bilang, bapaknya nggak tahu anaknya itu nggak tahu yang dimaksud bapaknya. Sebenarnya bapak itu mau kasih itu satu bingkisan permen gitu. Tapi anaknya ya Pak minta, tapi terserah bapak lah. Kalau bapak mau kasih, saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya anak itu bertanya atau nggak meminta suatu Pak kayak gitu, apa sih yang saya bisa bantu untuk bapak gitu? Mungkin bapak itu akan berpikir, anak bapak itu akan tahu anak ini perlu permen, tapi saya akan kasih lebih besar satu bingkisan permen. Jadi kita kadang-kadang saya terus terang saya bersalah saya kadang-kadang saya tidak menanyakan kehendak Tuhan atas kehidupan saya. Jadi saya ingin supaya doa yang kita naikkan ini yang itu punya kuasa gitu. Nah kita kecewa seakan-akan Tuhan tidak menjawab, ya kan? Padahal sebenarnya yang perlu dipahami, Tuhan tuh tidak ingin kehendaknya gagal atas kehidupan kita, karena rencananya itu jauh lebih lebih besar daripada yang kita desain hidup kita sendiri. Di Yesaya 55 ayat 8, sebab rencanaku bukanlah rancanganmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah itu firman Tuhan. Nah, kita saya terus terang waktu melihat ini saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan saya. Contohnya adalah ketika saya menjual rumah saya, gitu kan. Saya berpikir bahwa Tuhan, ini ada dua orang yang melihat, gitu. Datangnya bersamaan. Saya bilang Tuhan, kayaknya ini yang serius adalah si A, gitu. Dan saya mengusahakan diri saya sendiri bahwa dengan kekuatan saya sendiri. Sedangkan Tuhan tuh bilang, Tuhan nggak kayak gitu. Sampai akhirnya orang itu tidak mau membeli rumah saya. Saya kecewa, Tuhan, saya berserah. Saya nggak tahu saya mesti bagaimana. Saya udah 30 orang yang datang, tapi nggak ada satupun yang buka harga. Tahu-tahunya Tuhan, orang yang bersamaan itu, yang si B ini, dia yang membeli. Aku merasa bahwa saya mau ke orang itu membeli, tapi Tuhan maunya yang lain. Itu mengartikan bahwa itu saya menaruhkan ego terlalu besar. Dan saya terus terang saya ampun ke Tuhan. Saya ampun Tuhan kalau saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, saya masih untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tadi saya katakan di situ ada doa punya kuasa. Baik itu ada doa secara pribadi, doa untuk orang lain, untuk bangsa dan lingkungan. Dan juga ada juga kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi doa penyembahan di dalam suatu kebangkitan kebangunan rohani ini juga memiliki kuasa yang sungguh besar gitu. Nah, di sini saya ingin menceritakan saya ketika U-turn gitu. Terus terang, U-turn itu terjadi ketika saya masuk ke dalam suatu doa dan pujian penyembahan yang saya tidak tahu itu apa gitu. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menceritakan diri saya dulu. Saya emang orang Kristen dari lahir. Saya tidak tahu. Saya yang tahu adalah kalau misalnya baca Alkitab adalah firman Tuhan, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, terus Tuhan Yesus naik ke surga, that's it. Udah, saya nggak tahu apa lagi. Saya nggak tahu itu semuanya itu. Saya kalau dibilang itu saya dulu tuh saya anak malam. Malam itu istilahnya saya keluyuran dan nggak tahu hidup ini mau kemana. Dan kalau misalnya kalau pergi istilahnya kalau Sabtu gitu pergi malam minggu lah gitu. Saya pergi malam minggu, biasanya orang pergi malam minggu pulang jam 12 atau nggak jam 2 lah paling tidak gitu. Saya memang pulang jam 2 tapi minggu depannya gitu. Jadi seminggu saya nggak pulang. Dan saya perginya kemana? Kalau misalnya saya perginya ya ke klub malam lah. Saya ke klub malam.
saya kalau misalnya dulu di Jakarta klub malam mana sih yang nggak saya pernah datangi, semua saya pernah datangin gitu. Saya eh, istilahnya kalau dibilang gaul banget gitu. Sedangkan waktu itu waktu Paskah hari Minggu waktu itu ada Paskah gitu. Saya masih di ruang karaoke. Terus terang saya masih di ruang karaoke. Besok Paskah mami telepon ke aku, kamu besok gereja gitu, Paskah gitu. Saya bilang iya iya Mimi, saya datang Paskah besok. Saya sama teman-teman saya. Tapi mami tidak tahu bahwa saya ada di ruang karaoke bersama teman-teman. Dia nggak tahu. Saya berbohong. Saya bilang saya besok saya ke gereja gitu. Nah, cerita-cerita seperti itu semua saya sudah alami gitu. Baik dunia malam, dunia gemerlapan yang malam, dan saya pernah sampai saya seminggu nggak pulang tuh kemana aja gitu. Saya udah tahu itu istilahnya bukan 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 apa namanya, bukan suatu yang baik lah gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Ina itu adalah istri saya dan sekarang sudah almarhum. Dan kalau saya dugem atau nggak saya istilahnya dugem lah istilahnya gitu. Ina tuh selalu teleponin saya setiap malam. Jam 11 dia telepon istri saya. Jam 12 dia telepon. Jam 1 dia telepon. Dia bilang, kamu udah pulang nggak? Kamu sudah pulang nggak? Akhirnya dia bosan sendiri. Akhirnya dia tahu caranya. Dia bilang gini ke saya. Oke deh Luski, gini. Kalau misalnya gitu, kamu dugem itu sampai jam berapa sih? Oke, kalau gitu kamu besok pagi hari Minggu jemput saya di gereja. Saya pikir oke, jemput kamu di gereja oke. Saya bilang gitu kan. Saya pikir saya bisa aja keluyurannya di hari biasa gitu. Oke, keluyuran. Saya pikir gereja itu pulangnya sore gitu. Enggak, besok jemput saya jam 9 pagi. Aduh, jam 9 pagi gimana caranya? Saya enggak tahu, akhirnya saya pulang di situ, saya bilang jemput dia jam 9, saya belaga istilahnya baru bangun tidur. Padahal sebenarnya saya belum pulang ke rumah. Saya bilang, kamu doain apa? Saya bilang, kamu pergi ke gereja, kamu doain apa? Ke saya gitu. Iya, saya doain kamu supaya kamu jadi supir saya setiap minggu jemput saya gitu. Saya berpikir, loh bukannya untuk doain untuk jadi suami lah. Enggak, saya bilang saya tahu kamu kalau misalnya gitu saya pasti kamu keluyuran. Saya minta kamu tiap hari Minggu jemput saya bilang gitu. Nah, saya di situ suatu waktu saya diajaklah ke KKR di Pantai Costa di GPDI. Itu Pak Mande, waktu itu sekarang sudah almarhum Pak Mande. Saya diajaklah ke sana, kebaktian Natal. Saya pikir kebaktian Natal kan biasanya hari biasa. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa keluyuran nih. Ya udah, saya datang, saya masuk ke sana. Setelah di sana saya lihat, saya masuk sini, saya nggak tahu itu, saya belum pernah masuk ke gereja seperti itu. Saya bilang, ya, nah itu yang maju kok pendetanya banyak banget 5 orang gitu. Padahal sebenarnya itu bukan, itu singer katanya begitu. Oh gitu singer. Jadi mas saya nggak tahu sama sekali. Di situ atau Pak Mandi mengenai, saya masih ingat khotbahnya dia itu mengenai Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa dan membayar lunas dosa-dosa kita. Di situ di Istora Senayan itu namanya gemuruh doa itu. Gemuruh doa di dalam bahasa roh, terus kemudian gemuruh di istilahnya pujian penyembahan itu. Itu saya sampai istilahnya ada sesuatu di dalam diri saya. Ini ada suatu pribadi yang saya suka gitu. Saya pengen tahu ini siapa gitu. Singkat cerita, saya keluar dari udah selesai kebaktian itu, saya kelihatannya seperti biasa, tapi di bawah alam sadar saya bertanya-tanya, ini siapa gitu. Ada di dalam diri saya yang istilahnya saya tidak tahu, tapi saya senang gitu. Saya overjoy, terus terang saya overjoy. Saya ingin ceritakan ini ke siapa, saya nggak tahu gitu. Dan suatu waktu ada suatu kebaktian di rumah dan saya masih di luar, mereka masih di dalam tuh, mereka berbahasa roh, saya masih di luar. Terus kemudian saya setelah selesai semua pada makan habis kebaktian, saya tanya ke satu pendeta, saya bilang, eh, saya masih ingat itu adalah pendeta Yanti Raja Guguk, itu adalah ibu rohani saya, sekarang sudah almarhum juga. Dia bilang ke saya, dia tanya ke saya, oh halo, halo Dek, kamu ingin dipenuhi Roh Kudus? Kamu mau hidup kamu dipimpin Roh Kudus?
siapa itu Roh Kudus, Bu Eli, Bu Yanti? Kalau kamu mau kenal dengan Roh Kudus, datang ke rumah saya. Memang gitu. Saya datang sama sama Ina. Saat itu saya udah nikah kan. Saya mau nikah gitu. Saya datang ke sana dan dia menumpangkan tangan ke saya, dia berbahasa roh. Saya merasakan ada sesuatu di situ. Saya merasa sebenarnya tidak layak. Saya bisa melihat diri saya bisa melihat diri saya itu kotor, kotor sekali. Saya melihat ada sesuatu yang istilahnya dari kepala turun ke bawah, seperti ada suatu kasih yang istilahnya membuat saya, ini siapa? Saya pengen tahu gitu. Tangan saya gemetar, saya nggak ngerti, saya nggak apa namanya nggak berani berkata-kata, dan saya rebah. Nah, setelah dari situ, saya nggak Tuhan, aku nggak tahu Tuhan mau kehendak Tuhan itu apa dalam hidup saya. Kenapa saya dulu orang malam, saya coba ingin tahu ini siapa. Saya nggak kenal sama sekali, tapi dengan adanya Roh Kudus turun ke dalam diri saya itu yang membuat saya berubah. Saya overjoy, saya ceritalah pulang ke rumah. Saya ceritalah ke mami, saya ceritalah ke kakak saya Refki, saya ceritalah ke keluarga dan semuanya. Ternyata setelah singkat cerita, saya dibaptis, terus kemudian satu keluarga, Refki, mami, Sari, Erik, memberikan diri dibaptis. Terus kemudian bukan hanya sampai di situ, pembantu-pembantu pun juga ikut dibaptis, supir-supir pun juga ikut dibaptis. Saya terlalu bersemangat waktu itu. Saya nggak tahu. Saya lihat itu. Kalau saya ingat-ingat ini, saya apa namanya sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saya gitu. Nah, setelah itu saya baru mengerti bahwa Tuhan maunya begini. Tuhan mau kehendak Tuhan itu terjadi pada keluarga itu begini. Tapi itu menurut saya gitu. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak ngerti. Mami pun juga bertanya kepada saya dan kami memberikan diri pun dibaptis juga. Waktu itu ada saya juga dan saya sangat suka, senang dan akhirnya saya mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ternyata mau Tuhan adalah ini, gitu. Bahwa untuk satu keluarga untuk memberikan diri dibaptis gitu. Nah, apa saya setelah terjadi U-turn dalam hidup saya itu saya tidak langsung saya masih cobalah saya bilang saya mau coba masuk ke dunia malam lagi. Saya berpikir kita cobalah gitu. Masuk ke sana tidak ada suatu kenikmatan apa. Saya merasa saya sudah tidak bisa enjoy lagi. Saya nggak bisa mendengar lagu itu. Saya nggak bisa mendengar lagu itu. Akhirnya saya cari, saya nggak bisa. Saya haus akan firman. Saya membaca firman. Saya membaca firman. Saya ambil Alkitab saya yang sudah berdebu di atas lemari. Saya baca itu firman dan apa namanya firman itu saya baca terus dari awal saya baca, kemudian saya saya cari buku-buku lain semua. Saya ingin tahu nih apa sebenarnya dalam pribadi siapa dalam diri saya ini. Kemudian eh, dengan firman itu sebenarnya setelah beberapa tahun saya membaca firman, setelah beberapa tahun saya mulai luntur membaca firman karena kesibukan kerja dan sebagainya saya mulai luntur. Terus kemudian saya hanya membaca firman ketika datang ke gereja. Itu saya juga merasa bersalah. Kemudian saya ketemu dengan seorang teman teman lama. Dia bicara gini, dia oh ketemu teman, oh ya begini, oh kamu sudah dalam Tuhan ya, iya ya kamu juga sudah dalam Tuhan, oke ya kita sudah sama-sama dalam Tuhan. Kemudian dia bilang kamu baca baca firman, saya bilang saya on and off, saya baca gitu, nggak bisa begitu Luski, bilang gitu. Kalau kamu bisa bercerita mengenai Tuhan Yesus, gitu, bagaimana kamu bisa bisa menceritakan itu kalau kamu tidak baca firman, kamu hanya mendengar tapi tidak mengenal isi hati Tuhan. Kamu hanya memang iman timbul dari pendengaran.
akan firman Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak mengenal isi hati Tuhan, itu firman Tuhan itu sendiri, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri, kamu tidak mengenal Dia, gitu. Saya terpukul di situ. Saya bilang saya istilahnya kayak ditempeleng gitu. Iya benar. Akhirnya saya beberapa tahun sebelumnya, dari sekarang saya buka Alkitab, saya membaca firman itu, saya membaca firman, mencoba untuk mengerti apa kehendak Tuhan, karena saya tahu itu adalah firman itu adalah isi hati Tuhan yang dapat mengubahkan. Setelah saya membaca ini, saya terjadi banyak perubahan-perubahan, ya kan? Jadi kalau kita membaca firman gitu, kita melihat firman itu, melihat permasalahan yang di dunia itu, perspektif kita lihat tuh bukan dari perspektif dunia, tapi cobalah kita lihat permasalahan dunia dari perspektif firman Tuhan. Itu akan jauh berbeda. Itulah nasihat dari teman saya gitu. Dan memang itu benar, firman itu mengubahkan seseorang. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengenal Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Seperti ada di 2 Timotius 3:11, segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya balik lagi ke Paulus. Seperti tadi, memang Paulus itu waktu terjadi U-turn dalam hidupnya, dia tidak langsung sempurna, tapi dia tetap mengalami proses di dalam kehidupannya. Tuhan membuat dia tuh dimurnikan menjadi tokoh yang rendah hati. Kalau kita lihat di sini di Korintus, dia bilang kepada rasul, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dan kemudian menuju perjalanan ke Efesus, dia bilanglah kepada orang-orang kudus, kepadaku yang paling hina di antara orang kudus. Dia jadi menganggapnya dia itu adalah orang yang paling hina. Kemudian dia masuk ke Timotius, semakin lama semakin dipakai Tuhan, dia bilang di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi semacam kayak kita berkaca, kita lihat lilin di depan kaca, terus kita penuh coreng muka kita. Semakin kita datang ke terang, kita tahu bahwa kita memiliki corengan di muka kita, kita hapus. Semakin dekat kita masih bisa lihat coreng hitam itu di muka kita. Jadi semuanya itu semakin dekat kepada terang, dosa itu akan semakin terlihat gitu. Jadi saya belajar dari sini, Paulus juga diproses Tuhan, akhirnya dimurnikan hatinya yang sungguh luar biasa. Dan kemudian yang terakhir ini adalah kita sharing firman. Jadi setelah kita tahu kehendak Tuhan melalui doa, kita membaca firman, kita tahu kehendak Tuhan melalui firman, kita juga jangan sendiri gitu loh maksudnya. Kita bertumbuh, Tuhan tuh mau bertumbuh supaya bersama-sama. Bersama-sama istilahnya kita membagikan firman juga, kita sharing firman kepada teman-teman yang istilahnya baru mau mengenal Tuhan, kita juga sharing. Kita juga dapat sharingan mengenai firman dari orang-orang yang sudah mengerti firman. Kita jadi saling mengisi. Karena itu Tuhan mau gitu loh. Bukan hanya ke pribadi, ya istilahnya sendiri, tapi untuk bertumbuh bersama. Nah, ini adalah akhir dari slide saya. Kalau kita terjadi U-turn dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menuntut kita untuk membangun hubungan intim lagi dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal isi hati Tuhan, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi juga mengerti kehendaknya lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya tutup ini, saya ada satu lagu saya nyanyikan untuk referennya aja. Mungkin bisa ya untuk ini satu lagu saja.
menjadi yang baru, bagai emas yang kau membentuk bejana hatiku. Apa yang ku mengerti, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air tanah yang tiada berhenti. Apa seperti hati lahir menjadi yang baru, bagai saat yang kau membentuk bejana hatiku. Bapa ajak di kasih yang selalu memberi, bagai air yang tidak berhenti, air yang tiada tinggi. Kita tuh dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepadaku Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku banyak keterbatasan dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu jauh lebih berkuasa daripada penyampaiannya Tuhan. Karena firman-Mu itu dapat mengubahkan seseorang Tuhan. Dan menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi yang mendengarnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bu Elia sebagai host di dalam Zoom Tubuh Kristus Ilahi ini. Berkati Bu Elia dan keluarganya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada di sini Tuhan. Member-member yang hadir di grup ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Jika ada yang sakit, ada yang kelemahan iman tubuh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau sembuhkan. Dan jika ada dalam permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya Tuhan, Engkau membuka jalan Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan sehingga dapat keluar dari semua permasalahan-permasalahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah nama-Mu dari kekal selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bu Elia. Oke, ya, terima kasih ya, firmannya banyak banget ya Pak Rizky. Ya, firmannya luar biasa ya, sudah terjawab semua. Jadi emang ini ya, U-turn ini catatan berbalik dan melihat kehendaknya. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati Pak Rizky ya, firmannya banyak sekali ya, luar biasa ya. Ini firman emang untuk menjadi saksi bagaimana orang yang berbalik dan melihat kehendaknya kalau kita melakukan. Yaitulah yang terhilang Tuhan cari untuk dihidupkan, untuk jadi saksi ya. Di sini yang dikatakan Paulus ini untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati ya, membuat orang ini takut akan Tuhan. Karena kita memang betul kalau orang dunia ini ya suka-sukanya kita, betul nggak ya? Tapi itulah Tuhan itu memang panjang sabar, penuh kasihnya ya, bisa mengubahkan seseorang yang tadinya cuma iya, tapi tetap aja masih petak umpet. Mami nggak tahu, tapi Tuhan tahu ya. Haleluya, kata Tuhan, ini anak ini. Ntar, kata Tuhan ya, waktuku kujewar. Akhirnya dijamah lah. Kalau orang sudah menguasai, nggak bisa lari, betul nggak Pak Lucy? Iya.
Benar-benar. Luar biasa Roh Kudus ya, firman-Nya dahsyat, tadi sudah keluar semua ya. Disinilah yang tadi katakan ya. Maka di Yakobus 5 juga benar, doa orang yang benar ini besar kuasanya. Kalau kita hidup benar ini ya, saya percaya setiap doa dijawab ya. Sesuatu permohonan pasti Tuhan jawab pada waktunya, bukan waktunya kita ya. Nah, ini yang Tuhan izinkan segala sesuatunya ya. Nah, iya. Dan di sini juga sebentar ya. Ini apa ini? Oke. Sebentar ya. Ini ada apa nih? Zoom. Nah, di sini. Jadi ini Tuhan yang menghendaki kita. Maka tadi katakan di Yesaya 55 ayat 8 ya. Rancanganku dan rancanganmu bukanlah jalanku. Rancanganku dan bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Nah, bagaimana saat ini? Apakah mengikuti kehendak kita? Mungkin kehendak Tuhan. Kalau kita sadar mengikuti kehendak Tuhan seperti Paulus ini, menyadari mengikuti kehendaknya. Itulah Tuhan membawa kita kehidupan ya. Ini firman luar biasa ya. Berbalik dan melihat kehendaknya. Jangan berbalik langsung lari lagi ya. Jangan seperti itu. Tapi berbalik nanti mengikuti kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Nah, maka di sini katakan di Mazmur 119 ayat 105. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Ya, betul. Itu luar biasa. Kalau firman ada terus bersama kita, gak usah takut. Ada pelita, ada terang Kristus menyertai kita. Jadi gak usah takut apapun juga. Luar biasa ya, di firman-Nya hidup ya. Dan di sini juga bagaimana untuk iman kita timbul, yaitu di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran firman. Ya. Ya, jadi kita harus mendengar banyak-banyak firman yang tadi Pak Lucy sampaikan ya. Harus banyak mendengar firman, maka iman kita bangkit, semangat ya, mengerti apa sih isi hati Tuhan yang sebetulnya. Nah, di sini ada hamba-hamba Tuhan juga ya. Dan terakhir yang terpenting di 2 Timotius 3 ayat 16 ya, Tuhan akan mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran ya, di jalan-jalannya Dia. Disinilah Tuhan akan mendidik kita. Bagaimana caranya ya, meluruskan karakter kita yang tidak benar menjadi benar. Ya, yang tidak takut Tuhan jadi takut Tuhan. Kenapa? Karena ada pengajaran lewat firman-Nya. Di sini ya, luar biasa Pak Luski. Tuhan berkati ya, firman-Nya ini banyak kali ya, walaupun belum dijabarin banyak banget. Saudari berkati, amin firman-Nya ya. Luar biasa ya. Ya, saya minta Pak Rasman angkat satu pujian, boleh Pak Rasman? Pak Rasman? Ya, Ibu. Ya, nanti saya minta untuk Ibu Esther doa syafaat ya. Silakan. Seperti rusa rindu saya, begitulah jiwa. Ya Roh Kudus penuhi kami dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu saya, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi kami dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Silakan. Silakan, Pak Esther, doa ya. Iya. Doa Ya. singkat, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, penyertaanmu. Kami boleh pada malam ini ya Bapa bersekutu dengan Engkau. Tuhan, tuntun kami terus ya Bapa. Biarlah kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Bapa.
firman-Mu yang sudah diberitakan tadi ya Bapa. Biarlah Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam ini ya Bapa, Kau berkati Tuhan. Dulu Ibu Elia ya Bapa, yang selalu Tuhan menuntun kami untuk boleh kami bersekutu dengan Engkau. Engkau pakai dia Tuhan semakin hari, semakin pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi dia terus Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Bahkan yang kekurangan Engkau Tuhan yang mencukupkan. Mau pakai Tuhan, dia Tuhan semakin hari semakin cinta Yesus, takut akan Tuhan dan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati suaminya Pak Kinto ya Bapak. Biarlah berkati juga anaknya Mikael ya Bapak. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi keluarga kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak yang bawa firman tadi ya Bapak. Biarlah Kau pakai dia Tuhan juga semakin hari semakin cinta Yesus Tuhan. Biarlah dia menjadi Tuhan memberitakan firman-Mu dengan cinta Yesus ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua Tuhan yang datang baik yang belum bisa datang ya Bapa. Biarlah Kau jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin melekat kepadamu. Biarlah nama-Mu kami permuliakan, nama-Mu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati semua Tuhan, pekerjaan kami, anak-anak kami semua, pelayanan kami semua Tuhan berkati. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi kepada kami. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Bapa, karena anak-anak-Mu banyak di bangsa ini Bapa. Ampuni bangsa kami ini ya Bapa, yang banyak melakukan kejahatan, melakukan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah curahkan pertobatan Bapa di bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan, segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, Kau jamah hati Presiden kami, mulai dari tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Biarlah Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi kepada bangsa kami ini. Sebab Engkau ada di bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, akan mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya buat Bu Esther. Ya, luar biasa ya. Untuk firman-Nya juga ya. Puji Tuhan. Saat ini saya akan bagikan, saat ini kita akan saya bicara, mungkin saya lempar saat ini ya kepada, ya mungkin Pak Robert, silakan Pak Robert. Waktu ada sesuatu yang mau disampaikan? Yang tadi firman-Nya berbalik dan melihat kehendaknya. Iya, tidak ada lah Bu, saya sudah memahami ya. Memahami. Gitu. Ya, cuma satu saya mau sampaikan aja gitu. Saya mungkin tidak lama lagi akan bergeser dari Jakarta ini. Saya akan berlalu untuk di suatu tempat gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan gitu. Oh, oke. Iya. Tapi saya akan tetap kalau Ibu undang, saya akan tetap senantiasa berada bersama-sama gitu untuk terus memperdalam, mengkaji namanya firman-firman Tuhan, seperti bagaimana firman Tuhan itu ibarat air di sumur, semakin saya gali, saya timba, tidak pernah
akan habis gitu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya Pak Robert. Mau pindah kemana Pak Robert nih ya? Ya, Akan. mungkin saya akan, ya katakanlah ke tempat Pak Ampal gitu. Oh, luar biasa ya, tetangga sama Pak Anfal ya. Puji Iya, Tuhan ya. iya, Oke. Ya, tetap iya, masih ketemu di udara. Puji Tuhan iya. ya, sudah. Amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Oke, saat ini saya lempar saat ini. Mungkin saya minta saat ini untuk siapa ini? Pak Komingwat, mungkin ke Pak Komingwat. Silakan Pak Komingwat berbalik dan melihat kehendaknya. Ya, shalom. Ya, luar biasa firman-Nya ya. Ya, Memang Tuhan itu mau kita berbalik ya ke jalan yang benar ya. ya, Karena terkadang kan kita tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Iya. Seperti saya ingat di 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Kita ini semua punya waktu sisa ya. ya, Sisa hidup ya. Kita kayak saya sudah usia 60 tahun ya. Kalau Yohanes 90 ayat 10 kan manusia bisa hidup 70 tahun. Berarti sisa ya. hidup cuma 10 tahun. Jangan kita gunakan untuk menjadi kehendak kita. 1 Petrus 2 ayat 2, 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu sisa ini jangan kita lakukan apa yang menjadi keegoisan kita, kehendak kita. Tapi biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, amin ya. Karena manusia ini kan nggak ada yang kebal dosa ya. Semua bisa jatuh ya. Ya. Tapi Tuhan mau kita ini jangan sampai jatuh, ya, tetap ada di tangan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu begitu besar, seperti Yeskil 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, ya. Bahkan yang gemuk juga akan kupelihara. Itu kasih Tuhan. Ya, dia tidak mau anaknya ini terhilang. Kita ini bisa terhilang dari Tuhan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus itu memanggil kita bukan hanya terpanggil, tapi kita mau jadi orang pilihan Tuhan. Matius 22 ayat 14 ya. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang kupilih. Nah, kita ini mau jadi yang apa nih? Yang hanya terpanggil, apa yang jadi terpilih? Ya, tentunya kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Karena Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi maaf kata ya, nggak ada sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Ya, nggak ada yang seperti itu ya, nggak boleh. Ya. Kita harus tetap ada dalam koridornya Tuhan. Amin. Amin ya. Dan saya percaya kalau ada di dalam koridor Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu yang pasti akan terbaik. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera akan kulimpahkan bagi kita yang tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya, luar biasa ya. Pak Luski ya. Terima kasih Pak Kumilan. Firman Tuhannya juga sudah Terima kasih. banyak membaca firman ya, jadi tahu silsilahnya. Terima Nah, ini kasih. kita kan seperti Petrus juga perlu sekolah teologi lah. Yang penting kita baca firman lah. Amin. Ya, Amin. kalau kita sering baca firman, kita hayati, kita hidupi, kita pasti bisa sharing firman. Amin. Ya, tadi katakan ya kita harus doa, penyembahan itu penting dalam hidup orang percaya. Ya, saya selalu berdoanya gini, seperti Matius 7 ayat 7. Kita minta apa sih dalam hidup kita ini? Minta itu, minta damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Itu yang terpenting dalam hidup. Dan cari apa? Cari kehendak Tuhan loh, bukan kehendak kita. Tuhan, aku mau mencari kehendak-Mu, apa yang Kau inginkan dari hidupku. Dan yang ketiga kan, mengetok hati Tuhan, apa yang saya harus layani, apa yang saya harus kerjakan. Nah, kalau kita mengerti ada Matius 7 ayat 7, nah Tuhan itu mau kita ini semuanya jadi, tentunya jadi murid Kristus, pelayan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Kita ini semua pelayan Tuhan. Kalau ditanya,
Amin. Apa ya? Saya PL2 Pak. Apa itu PL2? Pelayan Tuhan Pak. Saya dulos. Ya. Kalau kita siap untuk diutus, kita mau dipakai Tuhan, Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Ya, buah jiwa, buah pertobatan. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan. Terima kasih Pak Luski. Amin. Terima kasih Maju Pak terus. Tuhan Mingguan. berkati. Terima kasih Terima Tuhan kasih Bu berkati. Lester, semuanya, Pak Robert, Ya, Pak makasih. Rasman. God Ya, bless. makasih Pak Ya, Komingwan Tuhan ya. berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Dilengkapi oleh firman. Ya, saat ini saya akan lempar. Saat ini saya minta mungkin mungkin untuk Ibu Susan, boleh Bu Susan? Ibu Susan ada yang mau disampaikan enggak? Mana nih Bu Susan? Bu Susan? Ini kemana Bu Susan? Oke, kita lempar dulu saat ini. Pak Anfa, Ya, baik. silakan Bu Susan. Sebentar, Bu. Ya, Ya, terima kasih Bu Elia, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman itu menjadi tertanam dalam kita semuanya, buat kita melakukan firman Tuhan itu, agar apa yang kita lakukan sekendak dengan Tuhan. Itu aja Bu. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. ya, Tuhan berkati ya buat Bu Susan ya. Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Oke, saya lempar saat ini ke Pak Anfal. Mungkin Pak Anfal silakan mau disampaikan temanya tentang berbalik dan melihat kehendaknya. Silakan Pak Anfal. Mana? Ya, terima kasih. Oh iya, Ya. silakan. Salam Mbak Luski, salam kenal. Shalom Pak Anfal, salam kenal. Ya, terima kasih buat firman-Nya malam hari ini. Banyak sekali ayatnya Pak ya, mungkin Pak ini penghafal ayat. Iya, Pak. Ya, ya tadi banyak yang dipaparkan, hanya sebatas untuk dapat direnungkan ya bagi kita yang mendengarkan ya. Ya. Jadi Bapak menyebut ada 4 tadi ya. Jadi Abraham, Yakub, Musa, kemudian Paulus ya, Paulus. yang di mana mereka ketemu dapat perjumpaan dengan Allah. Ya, Cornelius juga bagaimana dengan Cornelius? Cornelius juga melihat ya, Yesus berdiri, yang sebenarnya banyak ditulis Yesus duduk di sebelah kanan yang maha mulia, tapi ini Cornelius melihat sesuatu yang beda ya, bukan berarti untuk kontroversi tidak ya, tapi ini suatu yang lain ya. Jadi Yesus berdiri ya, dan dia menyerahkan nyawanya ya. Jadi ini juga luar biasa. Demikian juga sepertinya Pak Ruski penggemar fans berat ya dengan Paulus ya. Ya, nama sebelumnya Saulus ya. Betul, Jadi, betul. Ya, Ruski dapat menjelaskan semua karya pekerjaan yang dilakukan Paulus. Iya. Ya, tapi kita juga harus tahu, karena tadi juga Pak Ruski banyak membandingkan ya Paulus dengan lain-lainnya gitu, juga dengan murid-murid Yesus ya. Jadi antara Paulus dengan murid-murid Yesus langsung 12 murid itu memang beda Pak. Karena 12 murid Yesus ini latar belakangnya rata-rata nelayan Pak ya. Jadi saya tidak mengatakan apakah mereka orang sekolahan atau tidak, atau saya tidak tahu ya. Yang saya tahu di Alkitab mereka sebagian besar hanyalah seorang nelayan, tentu Pak Ruski bisa tahu. Sedangkan Paulus memang dari kelompok orang kaya ya, keluarga kaya, bisa sekolah di sekolah di mana, pengajarnya itu seorang Gamaliel namanya ya. Demikian juga kalau di Kisah 19 itu disebutkan Paulus mungkin saat lihat ini di sana disebut Kisah 19.
mungkin di sana dia kuliah juga gitu intinya ya. Jadi kuliah di Tyrannus ya. Jadi mungkin Pak tahu sudah ya. Dia juga jadi latar belakangnya memang Pendidikan. yang Tuhan ya orang yang cendekiawan berpendidikan ya. Jadi dia disebut juga seorang Farisi sebelumnya ya, dan dia bagian daripada kumpulan para ahli Taurat itu. Jadi memang dia bahkan lebih daripada itu dia menulis 13 surat ya. Jadi Ya, ini betul. yang ya. Betul. Sebab tadi Pak Luski menyebutnya dia membaptis, mengusir setan. Ya, memang benar lah. Ya. Kita semua juga yang hidup di akhir zaman ya diberi kuasa juga mengusir setan ya semua ya, dan kita juga membaptiskan ya. Jadi tidak ada yang jadi sama dengan apa yang dilakukan Paulus, tapi Betul. Paulus mempunyai kelebihan yaitu dia menulis 13 surat, dan dia tulis surat itu sebagian ketika dia ada di penjara. Jadi ini luar biasa ya. Jadi beda loh Pak menulis surat pada saat di penjara ya, itu pada situasi yang drop ya buat orang, buat kita yang di penjara umpamanya kita betul-betul down mental kita ya. Tapi Paulus bahkan menulis surat, ini luar biasa ini beda ya. Jadi pemikirannya dia itu, mentalnya dia itu bukannya down, tapi menulis surat dan bahkan menerima ilham. Seperti Pak Luski sampaikan tadi ya, mana 2 Timotius 3:17 ya, benar ya. Jadi semua tulisan itu adalah ilham Allah. Ayat 16 ya, bukan 17, 16 ya. Ayat 16 ya. Itu. Jadi semua tulisan ilham Allah. Jadi otomatis Paulus menulis itu lewat ilham. Tanpa ilham dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Kemudian juga Pak Luski membandingkan dengan Musa, Pak ya. Jadi inti yang ingin saya maksudkan, yang ingin saya sampaikan bahwa setiap orang diberikan karunia yang berbeda, ya, dan porsinya juga berbeda, ya. Jadi semua itu kedaulatan Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa untuk membandingkan. Tapi yang ingin juga saya tanyakan juga mengapa di dalam penulisan Musa, maksud saya di dalam pekerjaan Musa, pekerjaan besarnya, di mana Pak Luski menyantumkan 10 tulah. Ya. Jadi tulah itu kan hanya untuk menunjukkan Firaun dan bangsanya. Ya, jadi bukan untuk semata-mata untuk kita pelajari, tidak kan ya. Jadi ya itu semua memang dari Tuhan ya. Kenapa kok enggak 10 perintah, 10 hukum perintah Allah? Jadi itu lebih masuk karena, ya. Iya lebih hebring lah ya. Karena apa? Oleh Taurat kita mengenal dosa. Kita tahu akhirnya, oh nggak boleh. Ternyata yang aku senengin kok nggak boleh gitu. Jadi berlawanan dengan daging sehingga kita bisa mengenal kebenaran, dan hukum itu akhirnya digenapi. Ya, jadi Musa bisa menulis kitab Kejadian sampai Ulangan, ya 4 kitab itu. Ini luar biasa karena dia tidak tahu, dia tidak hidup di zaman itu, dia belum lahir ya. Tapi dia bisa menulis ini sesuatu. Inilah yang disebut ilham Allah. Ya. Jadi Musa kalau hanya 10 tulah ya itu belum ya mohon maaf ya, jadi belum cukup ya, harus lebih Pak itu. Karena apa? Ide daya pun bisa melakukan ya dengan kuasanya. Jadi samping itu juga apa namanya itu, Paulus juga setiap ucapannya, setiap kata-katanya banyak dia juga mengutip dari kitab Ulangan, kitab Bilangan. Jadi apa yang ditulis Musa, Paulus juga mengutip ya, karena dia juga memang orang cendekiawan, jadi dia tahu dia. Itu saja. Dan oh ya, ini yang terakhir mungkin
Ya, sedikit koreksi saja buat Pak Luski. Ya, jadi kalau kita di dalam doa, ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Ya, itu. Kemudian juga berikanlah kami makanan hari ini. Ini banyak diucapkan kami. Jadi bukan aku, Pak ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Tadi Bapak memakai kata aku ya. Jadi doa kami itu semua pakai kami ya. Jadi bukan aku. Sebab kalau aku tuh kan image-nya itu apa ya? Keakuan masih ada di dalam kedagingan. Ini kan banyak orang menyinggung gitu ya. Jadi ya mohon maaf ini hanya sebagai apa bisa diterima atau tidak, semua setiap orang punya hak untuk menyampaikan mau pakai kami atau aku terserah. Jadi itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semakin kuat. Terima kasih. Salam. Ya, Shalom. Terima kasih Pak Anfa. Ya, Ya, terima kasih ya Pak Anfa sudah disaringkan kembali. Ya, saat ini saya lempar, saat ini saya minta mungkin Pak Rasman ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan Pak Rasman. Nggak ada Ibu, cukup udah Sudah jelas. cukup ya, sudah kenyang ya oleh firman. Ya, udah dapat ya Pak Rasman. Oke. Ya, saat ini saya minta mungkin untuk Ibu siapa nih? Ibu Astati, ada yang mau disampaikan? Berbalik dan melihat kehendaknya. Bu Astati. Mana nih Bu Astati? Oke, kita lewat dulu. Ya, mungkin saya minta Ibu buat Ripka, silakan. Ripka, ada yang mau disampaikan enggak? Berbalik dan melihat kehendaknya. Kalau Bu ini pakai HP, jadi saya Pakai HP. susah ini. Tadi itu pakai iPad-nya lagi masalah. Saya cuma mau tambahin ayat yang 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. Berbalik dan melihat kehendak Tuhan ya. Yaitu yang 2 Tawarik 7 ayat 14, saya cuma tambahin ayat ini. Dan umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin ya. Itu yang saya mau tambahin ayatnya. Kalau kita berbalik, semua kita akan melihat kehendak Tuhan luar biasa. Rancangan Tuhan tuh kami sejahtera, penuh harapan. Ya. Amin. Saya cuma tambahin ayat ini. Yang penting kita cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya. Sehingga kita bisa berbalik, kita bisa berubah. Yang tadinya tidak baik, tidak melakukan kehendak Tuhan, sehingga jauh dari Tuhan, dia akan lebih melekat lagi kepada Tuhan. Sehingga dia melihat rencana Tuhan. Seperti Yesaya 55 ayat 8 ya. Dan juga banyak sekali tadi ayatnya yang dia bilang, waduh udah kenyang, memang benar. Yeremia 29 ayat 11 ya. Rancangan Tuhan damai sejahtera yang penuh harapan, berharap sama Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita melihat bukan main ya, rancangan Tuhan tuh buat hidup kita semuanya tuh yang terbaik, yang terindah. Rancangan Tuhan damai sejahtera yang penuh harapan. Amin. Ya itu aja. Kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Sehingga hidup kita anak-anak Tuhan suka ditanya kabarnya gimana? Baik, luar biasa. Karena kita punya Bapa yang luar biasa, pasti anaknya udah nempel luar biasa karena bersama Yesus. Amin. Kita menghadapi apapun bersama Yesus ya. Sehingga hidup kita seperti janjinya Yesaya 60, bangkit jadi terang. Terang Tuhan terbit, ada kemuliaan Tuhan turun. Sehingga hidup kita boleh berdampak jadi terang. Tuhan ya, itu aja yang saya tambahin. Oke. Terima kasih ya Ibu Elia. Ada kesempatan buat saya. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Ya.
Oke, makasih Mas Tati ya sudah tambahkan firman ya, dilengkapi lagi. Ya, saat ini saya minta Ibu Ira, mungkin Ibu Ira silakan berbalik dan melihat kehendaknya ya. Bu Ira ada yang sampaikan? Ibu Irawati, mana nih Bu Irawati? Ibu Irawati? Nggak ada. Bu, Oke, ada yang mau disampaikan? tadi kan Ya. tadi HP-nya panas terus mati. Oh. Iya, Bu. Ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita tuh berubah total ya. Jadi ada kegairahan yang luar biasa untuk membaca firman, untuk terus-terus datang kepada Tuhan. Perubahan luar biasa. Terus kita cara melihat apapun tuh dari sisi yang baik selalu, dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita tahu ini ada rencana yang indah dari Tuhan di balik ini gitu. Jadi hati kita selalu tenang, bersukacita, dan itu bisa dilihat ya Bu sama orang. Nih ditanyain kadang dimanapun gitu, orang nggak kenal nggak apa, Ibu orang Kristen ya? Kenapa? Karena kita bersukaria, bersukacita, seperti nggak punya masalah gitu hidupnya. Padahal masalah masih tetap ada, tapi cara berpikir, cara memandang hidup sudah berbeda karena di dalam kita ada Tuhan Yesus, itu yang membuat kita damai dan tenang selalu, Ibu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati ya buat Bu Irawati ya. Ya, puji Tuhan ya, ada Jadi perbedaan. bergairah terus, Bu. Amin. Hidupnya. Ya, bersukacita ya. Berkobar-kobar, iya. Amin. Oke, ya. Oke. Ya, mungkin saya mau bicara satu sama Suji. Suji mungkin mau sampaikan nggak ini berbalik dan melihat kehendaknya? Silakan Suji. Iya Bu, sama. Saya juga begitu. Sebelum saya mengenal Tuhan juga begitu. Maksudnya sekarang sudah mengenal Tuhan. Kalau dulu kan saya dari seberang, nggak mengenal Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, hidup saya jauh berubah, jauh lebih, pokoknya jauh lebih baik lah Bu. Jauh lebih mengenal Tuhan lagi, lebih-lebih gitu maksudnya. Banyak perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Puji Tuhan ya. Itulah ya, berbalik dan melihat kehendaknya seperti hambanya tadi Pak Lucy sampaikan ya, luar biasa. Iya, ini aja Suji sampaikan. Ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saya saat ini minta saya untuk siapa ini ada Ibu Maria tadi mana? Mana Bu Maria? Bu Maria? Jadi menghilang ya Bu Maria ya. Oke, Bu Maria nggak ada. Saya minta kesempatan untuk saat ini Ripka. Ripka mau ada disampaikan enggak? Ripka? Nah, enggak ada juga. Ya, udah yang terakhir saat ini saya minta Pak Joni. Silakan Pak Joni, berbalik dan melihat kehendaknya. Oh, ada Pak Repki juga nih ya. Haleluya. Silakan. Oke. Shalom. Salam. Pak Luski ya namanya ya. Ya, Pak Luski. Ya, shalom Pak Joni. Iya. Kalau nggak ada kaknya jadi sama dengan istri saya, Lucy. Oh gitu ya. Baik. Terima kasih. Mungkin Bu Elia, saya juga tadi terlambat masuk. Tapi saya cuma dengar sepintas saja karena sudah lewat setengah jam ya. Kalau nggak salah tadi saya masuk. Oh, iya. Jadi saya juga tidak bisa komentar terlalu banyak, tapi kalau dari temanya aja berbalik dan melihat kehendaknya, tentunya kita semuanya yang memang sudah terlanjur ya, kita semuanya mungkin dulunya ya masa lalunya pernah tidak bersungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi sekarang seperti yang dialami oleh Pak Luski ya, yang tadinya suka dugem ya. Suka dugem. Ya, itu memang anak-anak muda semuanya begitu. Saya juga pernah juga ke karaoke gitu ya sama teman-teman. Ini hamba Tuhan pada bertobat ya. Ke diskotik juga oke, karena ngikutin arus ya. Masih namanya jiwa muda gitu Pak ya. Tapi yang penting kita sudah U-turn, sudah kembali untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki, maka sekarang kita lebih banyak mempelajari
apa yang Tuhan kehendaki dari Alkitab. Dan juga dari teman-teman, dari hamba-hamba Tuhan ya yang saya ikuti di Zoom ini. Saya juga sering tiap hari mengikuti Zoom meeting Family Ministry di bawah pimpinan Pak Pendeta Komingguan yang tadi juga ikut di sini. Ya mudah-mudahan dengan demikian kita akan bisa terus berubah ya, semakin diperbarui dari hari ke hari. Amin, amin. Sehingga saatnya nanti kita dipanggil, kita sudah menunjukkan bahwa kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan dari kita semua. Ya mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Pak Luski, terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Terima kasih, memberkati Pak Joni. Bapak selalu. Tuhan berkati. Saya kembalikan Ibu Elia. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joni. Ya, iya luar biasa. Ya, ini saat ini saya minta untuk Pak Repki, mungkin ada yang mau sampaikan? Berbalik dan melihat kehendaknya. Silakan Pak Repki. Ini Pak Repki. Mana Pak Repki? Silakan Pak Repki. Ini hamba Tuhan ini saudaranya nih. Ya, silakan Pak Repki. Ya, shalom untuk semuanya. Ya, ini topik yang tema yang bagus. Ya. U-turn and berbalik mengenal kehendaknya. Luski mengangkat tema ini, saya jadi mengingat U-turn saya gitu. Ketika Tuhan Yesus menangkap saya itu di jam 4 pagi di rumah di Kemanggisan waktu itu. Ya, memang pada saat itu sih saya jarang benar mendengar nama Tuhan Yesus sih, jarang benar gitu. Karena ya saya hampir sama lah dengan Pak Luski ini, jarang. Jadi pas memang ya hampir sama lah. Jadi pas waktu jam 4 pagi itu saya udah siap untuk pergi dugem, sama lah kayak Pak Luski, ya, dugem, udah rapi-rapi. Kebetulan juga waktu itu saya pakai ekstasi gitu ya, udah siap-siap lah semuanya. Ini saya duduklah di ruang tamu, sambil menunggu nanti berangkatnya nanti. Saya putarlah TV. Nah waktu itu emang zamannya masih ANTV, mungkin saya kurang tahu deh, ANTV. Ketika saya nyalakan itu kalau jam 4 pagi kan bunyinya tuh kayak gambar pelangi gitu. Nah sambil menunggu saya mau putar MTV waktu itu. Jadi saya pas bunyi itu langsung itu kayak TV seperti gitu, itu muncul film Tuhan Yesus yang lagi berkhotbah. Itu jam 4 pagi. Saya bingung di situ, saya lihat tanggalan, ini hari apa? Apakah ini Paskah atau ini hari kenaikan Tuhan Yesus atau apa? Itu tanggalan nggak ada merah, itu tanggalan biru semua. Saya bingung, ini hari apa? Saya sampai bingung, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kok kalau misalnya itu film itu munculnya dari awal, ini pas tengah-tengah. Saya ikutin itu film, saya ikutin pas sebelum masa disalib, Yesus disalib, hilang lagi di TV, kembali lagi ke gitu. Saya masih ingat itu kejadian. Habis itu saya nggak bisa tidur. Saya bingung, saya memikirkan kok bisa begini. Nah dari situ saya akhirnya ya lambat laun saya ke gereja, akhirnya setelah dibaptis sampai sekarang ini. Tapi saya masih ingat ketika Luski bukan ketika Luski ambil tema ini, saya menjadi ingat saya itu beda. Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya. Ini memang Tuhan udah panggil ya setiap anak-anaknya untuk berbalik ya. Karena Tuhan tahu kita dilahirkan di dunia ini masih pada tertutup matanya ya. Tapi Tuhan singkapkan untuk berbalik kepada kehendaknya Dia, maunya Tuhan. Yang saya tahu puji Tuhan juga Pak Repki kan, ya putrinya sudah dipakai sama Tuhan melayani ya. Nah nanti tinggal menyusul ibu bapaknya nih melayani juga ya. Nah demikian juga untuk Pak Luski juga kan. Ya, putranya sudah melayani Tuhan juga. Nah, saat ini mulai lagi ya pembicara di doa. Itu Tuhan akan pakai. Barang siapa yang merindukan Tuhan, saya percaya ada rencana Tuhan ya. Pak Repki luar biasa ya.
Itu Nah, ya. saya bersyukur karena saya aktif sekali di Mawar Sharon, dia udah jadi WL. Wah, Waduh, luar biasa WL ya. dahsyat, dia benar-benar dahsyat. Dahsyat banget. Nggak pernah bolos apa. Kalau ada pelayanan, Ya, itulah. sampai kakak ini juga suka dengan Naisa. Ya, puji Tuhan lah Ya. akhirnya. Ya, puji Tuhan kan saya udah lihat. Kata saya nih, Naisa akan jadi WL pemimpin. Bukan Iya. jadi singer, saya bilang. Terbukti ya semuanya. Kenapa? Karena itu memang yang dikandung sudah dipilih sama Tuhan. Baik Juga bersyukur. Benaya, baik Naisa, sudah Tuhan panggil ya untuk melayani Tuhan. Ya. Generasi penerus pada akhir zaman akan bangkit anak-anak muda. Ya, Percaya amin. ya, Amin. akan ada gebrakan ya, Roh Kudus akan bekerja lewat anak-anak muda. Saya percaya. Ya, ada pemulihan Indonesia akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Amin. Mana nanti antikris Amin. semakin gencar, Tuhan semakin berkuasa melingkupi anak-anak Tuhan. Puji Amin. Tuhan ya, terima kasih ya untuk Pak Refki, Pak Lutfi ya, nggak kebetulan ini semua memang rencana Tuhan ya, luar biasa. Ini tema juga bagus sekali. Oke, saat ini ya kita sudah selesai, saat ini waktunya juga. Mari saat ini ada yang mau disampaikan sudah semua ya, Ripka? Ripka ada yang mau sampaikan nggak, Ripka? Ini Ripka nggak? Ini ya lagi sibuk. Oke deh, kalau gitu kita tutup ya, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu ya Bapak. Untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, berkati dia Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, dibuat sesuatunya berhasil Tuhan Yesus. Berkati anaknya, Benaya Tuhan Yesus, buat selalu terobosan untuk anak muda, generasi penerus-Mu Tuhan. Demikian juga untuk Pak Lutfi, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil ya Bapak. Baik itu di bidang propertinya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buka jalan dari barat, utara, timur, selatan, pusat. Engkau yang mengerjakannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan kerinduannya Bapa terus berbalik kepada jalan-Mu dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus ada bersama Pak Lutfi. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hidup. Demikian juga untuk Pak Refki juga Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Refki juga Tuhan. Kau pakai Bapak bukan anaknya aja, tapi ibu bapaknya juga Kau pakai ya Bapak. Di dalam talenta yang Kau berikan kepada mereka ya Bapak. Kami percaya Engkau juga memberkati Tuhan pekerjaannya Tuhan. Dibuat sesuatunya berhasil ya Bapak. Sehingga nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Pakai Tuhan sekeluarga ya Bapak untuk menyenangkan Engkau dan memberkati kesehatannya juga. Demikian juga Tuhan kami juga berdoa untuk Pak Rasman ya Bapak. Terima kasih untuk Pak Rasman yang sudah memainkan musik, memimpin pujian. Tuhan Kau berkati Pak Rasman, apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil Tuhan Yesus, baik istrinya dipulihkan, disembuhkan, baik kedua anaknya juga Tuhan diberkati dan studinya dibuat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, adakah mujizat keajaiban di dalam keluarga Pak Rasman ini Tuhan Yesus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kesembuhan itu Bapak terjadi sesuatunya Tuhan, pemulihan ya Bapak, sehingga ada kelepasan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk Ibu Esther juga Tuhan. Berkati Ibu Esther Bapak, senantiasa di mana dia sedang mengerjakan di ladangnya, Engkau berikan kekuatan kesehatan, dijauhkan virus, bakteri, apapun juga, Engkau melingkupinya senantiasa, dijauhkan angin jahat ya Bapak, lindungi senantiasa seisi keluarga diberkati, Engkau melingkupi cucunya juga Tuhan Yesus, kami percaya Kau pakai menjadi anak generasi penerus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, percepatan itu akan segera cepat Tuhan Yesus, karena kedatangan-Mu segera datang. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur. Saat ini kami juga berdoa saat ini untuk Bu Ira juga Tuhan, berkati Bu Ira, Bapak senantiasa kesehatannya Tuhan. Kami percaya apapun yang dia kerjakan Bapak, banyak pesanan-pesanan makanannya Tuhan, diberkati makanannya ya Bapak, sehingga banyak pesanan Tuhan, dan Kau tidak dia sendiri, tetapi ada malaikat yang membantunya Tuhan Yesus. Penuh damai sejahtera sukacita, Engkau senantiasa menyertai kemanapun dia melangkah. Bu Ira disertai pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Anfal juga. Berkati Pak Anfal Tuhan senantiasa ya Bapak, kami percaya Pak Anfal Bu Susan yang sedang ada di Bali, Engkau memeliharanya, Engkau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan Bapak. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakannya
dibuat berhasil di dalam seisi keluarga menyenangkan Engkau ya Bapa. Dijauhkan badai, puting beliung, gempa bumi, di Bali semua aman, terkendali semuanya Tuhan Yesus. Anak kerajaan surga dilingkupi, dilindungi Tuhan sehingga dibedakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Robert juga Tuhan. Berkati Pak Robert kesehatannya Bapak. Di dalam kasih anugerah-Mu penuh damai sejahtera sukacita. Berkati senantiasa Tuhan Yesus. Berikan dia perlindungan yang sempurna Tuhan. Seisi keluarga Bapak dilindungi Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat yang berhasil. Berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa, dibantu oleh pasukan malaikat-Mu kemana Pak Robert melangkah. Kami percaya selalu Engkau menggandengnya Tuhan Yesus. Lingkupi, dijauhkan Bapa dari malapetaka, bahaya apapun juga Tuhan. Engkau yang senantiasa menghibur dalam pujian, di dalam doa, dan penuh firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak, untuk Pak Joni juga Tuhan Yesus. Berkati Pak Joni Tuhan Yesus. Kami percaya Pak Joni senantiasa Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, semakin haus Engkau ya Bapa. Engkau berkati seisi keluarga, apapun yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, Kau yang memeliharanya Tuhan Yesus. Semakin haus laparkan Engkau ya Bapa, sehingga semakin terus Tuhan Yesus melekat kepada Engkau. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus ada bersamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau memberkati senantiasa, dijauhkan setiap pencobaan. Kami juga berdoa untuk Ibu Retno. Sembuhkan Ibu Retno dari sakitnya, dari komanya. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Roh Kudus jamah Ibu Retno Tuhan. Bangkitkan dengan segera ya Papa, sehingga Bu Retno bisa menjadi saksi untuk nama Engkau. Demikian juga untuk Ribka, berikan kekuatan, kesehatan ya Papa. Lingkupi senantiasa Tuhan, dijauhkan spirit roh, dijauhkan setiap roh-roh jahat ya Papa. Tetapi Engkau melindungi dia senantiasa Tuhan, penuh damai sejahtera, penuh doa, penuh pujian Papa. Sehingga rohnya perkasa ya Papa. Terima kasih Tuhan, berikan Ribka kepekaan untuk mendengar suara Engkau ya Papa. Kami serahkan Ribka ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Repki. Bapak, kami percaya Pak Repki juga diberkati senantiasa Tuhan. Pakai anaknya Bapak. Gebrakan anak muda, generasi penerus Tuhan Yesus membuat terobosan sehingga gereja semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa anak muda. Termasuk orang tua akan berlompat-lompat mengagungkan nama-Mu Tuhan. Pakai Pak Repki juga dan Ella juga Bapak untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Pakai di dalam talenta yang Kau tanamkan Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan mengerjakannya bukan anaknya saja, tetapi kedua orang tuanya juga akan terlibat dalam rencana-Mu. Berkati juga Bapak, apapun yang dikerjakannya buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati propertinya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini ya Bapak, untuk semua yang sudah keluar dari Zoom ini, berkati Tuhan Yesus yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan berkati yang mereka tadi sudah bergabung dengan kami, baik itu Ibu Maria juga berkati Bapak untuk Komingwan, Bapak untuk yang lain-lainnya juga Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan, berkati Bapak dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan selesai dengan segera. Saat ini kami mau istirahat saat ini Tuhan, satu dengan lain akan berpisah. Saat ini kami menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan, kita menerima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, kekuatan ilahi, bersorak-sorai di dalam roh yang menyala-nyala sampai Tuhan menyongsong, menjemput di atas orang yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Luski, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih Pak Luski, Tuhan berkati ya pelayanannya ya, biar Tuhan pakai terus ya. Ya semuanya, Pak Refki, ya Pak Joni, ya Pak Anpa, Bu Asati, ya. Terima kasih. Keluar ya. Ya, oke Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu di Bali. Oke, sampai ketemu di Bali.